Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Saya terlalu percaya Bapak Ibu ini rindu sekali untuk beribadah ke gedung gereja ini. Yang rindu angkat tangan tinggi-tinggi dong. Oh yes. Saya juga tidak lupa menyapa Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah kita secara live streaming. Shalom, shalom. Iya, puji nama Tuhan. Walaupun saya nggak melihat, tapi saya percaya saudara angkat tangan. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi berikan salam kanan kirinya dengan salam sehati. Salam sehati, shalom, ngomong, shalom, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, come on, katakan haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di depan Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pemeliharaanmu, itu semua karena kebaikanmu, itu semua karena anugerahmu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami datang dengan hati yang penuh rindu, penuh Tuhan, penuh cinta, untuk menyembahmu, untuk memujimu, meninggikan nama Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan, kami angkat suara kami memujimu, meninggikan namamu. Hanya Kau saja yang layak kami tinggikan. Kami datang menyembah. Mari semua jemaat Tuhan angkat suaramu. Kita bersyukur buat anugerahnya yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi rahmatnya. Sembah Dia Yesus. Kuria namanya narabaya namamu. Shikana narabaya namanya sea. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami datang Tuhan, ini sembah kami bagi namamu. Engkau layak, semua angkat suara, kita menyembah Dia malam pagi ini. Engkau saja yang layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami rindukan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi tempat gedung ini. Setiap hati kami dipenuhi oleh hadirat-Mu. Mengalir bersama rohnya kita sembah Dia. Lebih dahsyat lagi menyembah Dia. Kau yang haus, kau yang rindu, kau yang kangen dengan Tuhan, sembah Dia. Angkat suaramu. Engkau yang layak Tuhan Yesus. Kau bersama yang bertambah pujian umat-Mu tempat ini. Your presence Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu yang kami rindukan pagi ini, hadirat-Mu dan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan silakan duduk di hadirat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap
tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kami rindukan sinar kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, dan ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Biar jemaat Tuhan saja yang hadir pagi hari, nyanyikan dari awal, katakan sinar kemuliaan rasakan hadirat-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku ingin tetap. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Ku ingin tetap di sini dan memandang, dan sama-sama nyanyikan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Come on, yang rindu katakan, ku ingin tetap di sini dan memandang wajah-Mu, Yesus. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Lagi nyanyikan sama-sama dari hati kita, katakan Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. mari rindu sembah Dia. Kuriana nama Yesus. Kami rindukan pribadi-Mu, hadirat-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Ku rindukan wajah-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami memandang wajah-Mu, kami dipuaskan, kami disegarkan, kami dikuatkan. Di hadirat-Mu ada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat suara kita menyembah Dia di hadirat-Nya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita nyanyikan kembali. Ku
di sini, amin, dan memandang indah wajah-Mu. Kamu dengan senang kekuatan hatimu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, memandang. Ku ingin tetap di sini. Come on jemaat Tuhan. Menikmati. Engkau yang rindu, engkau yang haus akan hadirat-Nya. Nyanyikan pujian ini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Perlahan angkat tanganmu, nyanyikan. Oh, Ku ingin tetap di sini, di hadirat-Mu Tuhan. menikmati bait. Shikadala buku diadala barala 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 barala. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah. Angkat wajah-Mu, pandang Dia, katakan. Dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi sembah Dia. Indah wajah-Mu Tuhan. Indah wajah. Ku ingin tetap di sini, di hadirat-Mu Tuhan, memandang indah wajah-Mu, menikmati seluruh kebaikan-Mu, Yesusku. Shikarala boleh masuk. Haleluya, haleluya.
puji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akan terus bersorak, melompat, menari bagi namamu. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan ada kemenangan, ada mujizat, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap menari bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Pandang kanan kirimu, pandang kanan kiri sebentar. Katakan, Allahmu luar biasa. Denganmu Tuhan. Tepuk tangannya dong baiklah sebagai Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pemegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntut langkahku, Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku pegang Tuhan. hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwa ku yakin. ku yakin dan percaya, Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua Hanya kau Tuhan, Tuhan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus. selamanya. Yesus kau raja dalam hidup. Sekali lagi, Yesus. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk Semua. hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Bukan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus. Yesus. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Hati kami tetap percaya padamu Tuhan. Yeah. Semua lebih keras lagi tepuk tangannya, come on. Sama-sama Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
Semua sama-sama kita mau bersyukur pada Dia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia kota benteng hidupku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar. jemaat Tuhan siap-siap. Siap-siap lompat bagi namanya. Yang di rumah-rumah juga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Sekalipun kami berjalan pada kelamaan, kami gak takut bahaya. Gak ada tongkatmu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, jemaat Rawasari GBI My Home, semua siap. Angkat tangan sama-sama, tinggi-tinggi katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Kasih setiamu tak pergi dariku. Angkat tangan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Hatiku percaya. Tepuk tangan berindah bagi Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk di hadirat Tuhan. Ibu terima kasih, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita Bapak Ibu sebelum kita dengar firman Tuhan. Silakan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan buat berikan bagi kami. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan, yang dimana new normal ini perdana kami melaksanakan di tempat ini. Bapak terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau mengumpulkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setia untuk datang ke dalam hadirat-Mu, untuk mendengar firman-Mu, dan untuk berfellowship Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami berbahagia dan kami bergembira Tuhan, karena Tuhan ialah yang menuntun kami ke tempat ini. Bapak terima kasih Bapak yang baik, dan juga Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Irwan Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Bapak setiap jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarnya, boleh diteguhkan Tuhan, boleh kami kembali kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Engkau Bapa, Roh-Mu lah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu itu, memampukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau juga Tuhan memberkati kami setiap kami di tempat ini Bapa, di mana bila kekuatan itu datang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami Bapak Niko Nojo Nyaharjo, dan juga keempat wakilnya ya Aba ya Bapa, dan juga Gembala kami di tempat ini Pak Irwan dan wakilnya juga Pak Anin Bapak. Kami berdoa Tuhan, berilah kekuatan Tuhan sempurna, pengurapan Tuhan yang tidak pernah undur atas setiap
Gembala pembina Tuhan di tempat ini. Kami khusus berdoa untuk Pak Anen, Tuhan Kau berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata di dalam kelemahan hamba-Mu ini, bahwa kekuatan Tuhanlah yang sempurna untuk memampukan hamba-Mu ini melihat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan. Bapak terima kasih, dan juga Tuhan Gembala kami tempat ini, Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati istri dan anaknya. Apapun hamba-Mu ini kerjakan, Engkau buat berhasil ya Aba ya Bapa. Engkau mampukan Tuhan untuk semakin rendah hati kepada Tuhan, untuk semakin melihat Tuhan atas segala perkara-perkara yang Tuhan pertanggungjawabkan kepadanya. Bapak terima kasih, Bapak yang baik, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau menguatkan dan meneguhkan terus Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap setia, bila kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap menanti-nantikan Tuhan untuk memulihkan hati setiap kami. Pergumulan, persoalan yang ada atas setiap kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Dan kami sungguh percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu bekerja atas segala sesuatu yang anak-anak-Mu kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik itu Tuhan, anak-anak kami, baik itu pekerjaan usaha kami, Engkau Tuhan yang memampukan segala sesuatunya. Bapak terima kasih, Bapak yang baik, dan juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Amin Tuhan. Kami berdoa Bapak, Engkau berikan Tuhan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Engkau berikan kekuatan bagi Bapak Presiden kami untuk mengambil suatu keputusan di tengah pandemi ini Tuhan. Untuk mengambil keputusan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat ke depannya Tuhan. Bapak terima kasih Bapak yang baik, dan juga Tuhan pemerintah telah melaksanakan untuk vaksin yang akan dilaksanakan di awal tahun 2021. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memampukan setiap para dokter-dokter yang ada Tuhan. Engkau memampukan setiap para kabinet kerja yang ada Tuhan, untuk Bapak terlaksananya vaksin 2021 Tuhan di tahun yang akan datang. Dan Engkau memulihkan bangsa ini, dan Engkau akan memulihkan perekonomiannya. Engkau akan menaikkan Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, sebab Tuhan punya rencana yang hebat atas bangsa ini. Sebab Tuhan punya rencana yang dahsyat. Damailah Engkau Indonesiaku, sejahtera Engkau bangsaku dan rakyat yang tinggal di kota dan di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk kota di mana kami ada Tuhan, di kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Engkau memberkati wakil wali kotanya Tuhan, Bu Rahma PLT Tuhan. Engkau memberkati Bapak aparatur pemerintah yang ada. Damai sejahtera Tuhan atas kota kami, kesejahteraan Tuhan ada atas kota kami. Bapak terima kasih Bapak yang baik, dan seluruh jemaat dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Berikan kami terus hati yang bersyukur dan bergairah terus di dalam Tuhan. Rasa haus dan lapar itu akan Engkau berikan setiap hari Tuhan. Seperti rusa yang selalu senantiasa merindukan air, belah jiwa kami tetap senantiasa merindukan Engkau di dalam segala sesuatu hal. Kami terus berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja yang ada di negeri Dompak Tuhan, yang izinnya saat ini Tuhan yang ada pada kelurahan. Kami berdoa Engkau Bapa yang menjamah hati lurah yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan izin ini boleh keluar, nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan hanya itu saja Tuhan, segala biaya dan dana yang kami upayakan saat ini Tuhan, Engkau membuka jalan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Dan juga panitia yang ada boleh bergandengan tangan bersatu hati Tuhan, untuk memenangkan kota bagi Tuhan, di mana gereja boleh ada di tengah kota ini Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak yang baik, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati perjamuan kudus yang ada Tuhan. Engkau menyucikan setiap hati kami, motivasi kami Tuhan, untuk kami kembali kepada Tuhan dan mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit dari Bapak Ibu, kita akan masuk ibadah kita dalam perjamuan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan Haleluya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi kekuatan. memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. segenap hati kita angkat tanganmu sama-sama. Kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. angkat tanganmu, terima anugerahnya pagi ini. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia, saudara. Angkat suaramu pagi hari ini. Mari kita sembah Dia. Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami bersyukur ya Allah. Ya Rabb
Yarabaya Sikana Maya Janarambo. Engkau yang lawan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang mengerti pergumulan kami ya Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa. Yarabaya Sikana Maya Janarambo. Mari ya Bapa, pulihkan hati yang luka, hibur mereka yang sedang berduka, mereka yang memerlukan pertolongan. Ada jawaban dan kekuatan dalam hadirat-Mu. Irabaya Sanaramo, Yarabaya Sando, Yanamaya Siki Yarabaya Sanaramo. Mari Abah yang Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang di rumah-rumah, Engkau yang lawan ya Abah. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan tangan, Engkau yang memberkati. Ya Rabaya Candaramu. Terima kasih ya Bapa, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Minggu yang pertama dalam bulan yang ke-9 dalam tahun dimensi yang baru ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah perdana bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Dalam suasana yang terbatas, dalam segala sesuatu gerak yang tidak bebas. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Ada satu kerinduan yang luar biasa ya Abah. Kami tahu media, alat-alat yang lain tidak dapat Tuhan menghambat hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Dan kami juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Mengurapi juga umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu pagi hari ini. Supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Engkau ya Aba ya Bapa. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kalau di belakang gak ada tempat, ini masih ada beberapa 5-6 tempat duduk lagi. Boleh ambil ke depan. Shalom saudara. Kita gak tahu rasanya kayak apa ya saudara ya. Karena hampir 6 bulan kita enggak memuji menyembah Tuhan. Kalau saya berkhotbah hampir tiap bulan saudara ya. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tetapi kan suasananya beda saudara. Amin. Dan kita punya satu kerinduan. Dan kita harap nanti untuk minggu-minggu ke depan semua kita boleh menikmati hadirat yang sama di rumah Tuhan. Bagi rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Biarlah satu kali kelak kita boleh ada di sini sama-sama. Amin. Saya pun belum cukur-cukur rambut saudara. Dari kemarin mau cukur-cukur tuh ajak Bang Amang Winson itu. Kalau saya cukur masih pendek, kalau dia cukur bisa botak saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan mungkin bulan depan ya. Saudara welcome saudara, hari ini saya mau berbagi tentang bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita lihat sebentar. Corona datang, hidup ini memang meradang saudara ya. Bukan saya dan saudara aja yang meradang, bukan hanya gereja Tuhan saja yang meradang saudara. Tapi hampir di seluruh dunia di mana-mana orang meradang saudara ya. Dan tentu iman ini menjadi tantangan saudara. Hasil survei 2 bulan yang lalu menunjukkan kalau jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu ada pertumbuhan iman saudara. Memang ada yang lesu, ada yang drop, ada yang biasa-biasa aja. Tapi rata-rata saudara imannya bertumbuh. Karena tidak ada pilihan, memaksakan bergantung penuh sama Tuhan. Dan saya juga harap jemaat GBI My Home, semua kita iman ini boleh menjadi tantangan dan makin bertumbuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat betul ketika corona ini datang, dikatakan apa saudara? Sejak Presiden Jokowi itu mengumumkan tanggal 2 Maret saudara, corona dan agama ini kayaknya terus berhadapan. Karena kalau ngomong soal agama bukan orang Nasrani saja saudara, bahkan orang Kedar sekalipun dia bilang oh ini tentara Allah saudara ya, pembalasan dari Allah saudara. Nah saudara, sedangkan orang Konghucu saudara, ahli Feng Shui menganggap sebagai dominan elemen logam dan air di atas api di awal tahun tikus dan solusi penangkalannya. Jadi kalau orang Kedar awal-awal dia bilang oh ini malaikat Tuhan saudara ya. Tetapi kok mereka
terinfeksi juga saudara, akhirnya diralat saudara. Tapi kalau orang Konghucu saudara, orang Tionghoa, orang Tenglang, ahli Feng Shui, oh ini tahun logam begini saudara. Tapi kalau orang Nasrani, orang Kristen bilang apa saudara? Oh ini tandanya akhir zaman. Dan pagi ini kita dapat surat edaran dari GBI Gatot Subroto, dari gembala pembina senior kita, sebagai salah satu tanda dari kedatangan Tuhan. Itu secara resmi saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, tetapi apapun itu saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, kita yang hari-hari ini menghadapi bagaimana sikap kita. Nah saudara, saya berani percaya waktu Tuhan akan segera. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Nah kita percaya Corona ini akan berlalu, tapi bagaimana berlalu, berapa lama dia berlalu saudara, kita nggak tahu. Tetapi saya dan saudara akan terus mempersiapkan diri. Nah kalau kita lihat saudara, ternyata yang namanya penyakit sampar ini 500 tahun sebelum Yesus lahir saudara, sudah ada saudara. Dikatakan the plague of Athens. Zaman itu 2500 tahun yang lalu 100.000 orang mati saudara. Habis itu ketika zaman Yesus saudara, setelah Yesus mati disalib, waktu itu kaisarnya adalah Aurelius saudara, dikatakan hampir saudara 10 juta orang mati zaman itu. Habis itu ada lagi yang namanya the plague of Cyprian saudara ya. Itu menghantam Afrika Utara, Eropa Selatan saudara. Dan dikatakan 5.000 orang mati setiap hari. Memasuki abad ke-6 saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang namanya Justinian Plague saudara. Itu juga mengakibatkan 50 juta orang mati. Abad ke-14 dikatakan apa saudara? Ada lagi yang istilahnya saudara, kalau saudara perhatikan, saya mundur sebentar. Itu ada the Black Death saudara. Itu juga mengakibatkan mati 130 juta orang lebih. Saudara bayangkan. Dan 300 tahun terakhir saudara ini kasih Tuhan, ada yang namanya the Great Plague of Marseille. Oke, 100 tahun kemudian the cholera pandemic, saudara. 100 tahun kemudian ada yang namanya Spanish flu, 1920 saudara. Nah saya ajak kita ulang lihat kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 bilang apa? Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi kalau hari ini kita masuk ke dalam yang namanya corona saudara, ini bukan sesuatu yang baru, ternyata dulu pun ada sejenis yang seperti ini saudara. Nah kalau kita lihat 100 tahun yang lalu saudara, Spanish flu atau influenza flu saudara, zaman itu mematikan saudara ya. Nah kalau kita perhatikan saudara, 100 tahun yang lalu ada namanya pandemik Spanish flu atau influenza saudara. Itu yang mati puluhan juta orang saudara ya. Hampir 50 juta orang saudara. Sampai setelah pandemik itu selesai 1920 berjalan beberapa tahun. Dunia masuk masa resesi. Ketika dunia masuk masa resesi, tidak lama kemudian masuk ke masalah depresi. Saudara dikasih istilah the Great Depression. Karena apa? Waktu itu pasar modal, pasar bursa Amerika itu tumbang dan mengakibatkan semua negara-negara masuk dalam satu masa krisis. Bahkan orang kasih makan anaknya pun gak sanggup saudara. Bahkan foto yang terkenal seorang ibu pasang poster di pinggir jalan, anaknya 4 orang itu dijual saudara. Karena gak sanggup lagi. Di mana-mana orang bilang kasih kami pekerjaan, kasih kami makan. Nah 100 tahun yang lalu bagaimana dengan Indonesia saudara? Saudara ini kasih Tuhan, penelitian menunjukkan saudara, di Asia, saudara dikatakan puluhan juta orang mati. Kalau Spanish flu itu yang paling banyak terjadi itu di Asia saudara. Tetapi yang waktu itu nggak bisa diukur hanya China. Karena negara China itu tertutup dari dulu. Nah bagaimana dengan Indonesia? Dikatakan Indonesia hampir 1,5 juta orang mati di Indonesia 100 tahun. Berarti kalau itu 1930 berarti sekitar 90 tahun yang lalu. Jadi Spanish flu itu kan 100 tahun yang lalu, setelah itu ada resesi, ada depresi saudara, yang mengakibatkan bukan hanya kematian saudara, tetapi itu merambat kemana-mana, dan Indonesia sendiri 90 tahun yang lalu itu krisis Great Depression itu mati 1,5 juta orang. Dikatakan hampir setiap 1.000 orang ada 30,6 atau 31 orang mati, jadi setiap 1.000 orang ada 30 orang mati saudara. Dan dikatakan apa saudara? Ini penyakit kayak orang kelaparan. Bahkan dikatakan kelaparan yang membuat penyakit influenza ini cepat merenggut nyawa orang. Saudara bayangin, flu aja zaman itu mematikan saudara. Kalau nenek saya saudara, itu 1940
45, 46 saudara ya. Sampai 1949 itu nenek saya itu kehilangan 4 anak. Tapi bukan flu saudara, tapi cacar. Oke, jadi ayah saya itu anak nomor 3. Jadi kakak perempuannya nomor 1 meninggal, nomor 2 meninggal, dia nomor 3, nomor 4 meninggal, nomor 5 meninggal. Gara-gara cacar, saudara. Nah, saudara, jadi kita bisa bayangkan 90 tahun yang lalu bicara soal flu itu mematikan, yaitu Spanish flu, saudara. Bahkan dikatakan peneliti Jepang bilang bukan hanya 1,5 juta orang Indonesia mati itu bukan hanya karena Spanish flu, tapi juga karena famine, kelaparan. Terus apa lagi saudara? Ada lagi ditambah dengan epidemik malaria. Kalau pandemik ini kan seluruh dunia, kalau epidemik itu terbatas saudara. Jadi Indonesia waktu itu ada yang namanya epidemik malaria, orang mati karena demam malaria saudara. Ditambah lagi inflasi yang tinggi, jadi orang nggak mampu belanja, nggak mampu beli. Ditambah lagi kesehatan publik yang sangat minim waktu itu. Nah saudara, itu 90 sampai 100 tahun yang lalu. Nah hari ini kan kita masuk ke dalam saudara corona ini. Sebenarnya sebelum corona ini dunia kan sudah banyak sekali macam virus saudara. Mulai dari flu burung, flu babi, saudara, Ebola, HIV, apalagi saudara SARS, saudara lihat ya. Dan terakhir corona. Semua virus ini memang cantik-cantik warnanya saudara. Jadi yang cantik-cantik itu seringkali menipu juga saudara. Menipu dan mematikan saudara. Nah saudara ini tapi hari ini kan kita masuk yang namanya corona itu saudara. Nah Bapak Ibu, memang kontras kalau kita perhatikan saudara. Waktu Indonesia diumumkan Maret ada corona, 15 Maret ada orang mati 4 orang, 22 Maret sudah mati 48 orang, langsung gereja tutup saudara. Tapi kemarin 5 September kasusnya 187.000, yang mati 7.800 saudara. Saudara, kita buka gereja saudara hari ini. Saya pikir sesuatu yang kontras. Tapi ada satu kerinduan kita harus bergerak memuji dan menyembah Tuhan tentu dengan kehati-hatian. Amin. Semalaman saya nggak bisa tidur saudara karena bergairah. Besok ibadah, besok ibadah. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat saudara, harus kita sadari, tanpa kita sadari dan disadari, kita bagian dalam suatu proses. Corona ini akan menjadi cerita saya dan saudara kepada generasi kita, saudara. Ternyata ada satu generasi, satu zaman di mana kita bisa melihat, saudara, sesuatu penyakit menular. Katanya orang tanpa gejala, orang yang biasa-biasa, saudara, bisa tertular mengakibatkan orang lain mati, saudara. Nah, saudara, kita bagian dalam satu proses di mana iman dan krisis menjadi satu kesatuan. Ya ini kan krisis kesehatan, krisis kemampuan saudara. Jadi iman dan krisis menjadi satu kesatuan di zaman kita sekarang ini saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sah katanya saudara. 44 negara dunia resmi jatuh ke dalam jurang resesi. Jadi kita ini bukan hanya menghadapi krisis kesehatan saudara, tapi juga menghadapi krisis keuangan ke depan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Koran kemarin bilang 2 hari lalu 44 negara itu sudah deklarasi mereka masuk ke dalam resesi, dalam pergumulan berat, pengangguran di mana-mana, bahkan orang mulai nggak mampu beli makanan. Indonesia belum mengumumkan resesi, saudara, catat. Tetapi menurut Mahfud MD 99,9% Indonesia ini akan masuk, dia bilang saudara. Saya berani percaya 0,01% itu mujizat saudara. Karena masih ada saya dan saudara yang terus berdoa. Amin. Dan saudara, seandainya Tuhan izinkan Indonesia masuk ke resesi, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Sebenarnya apa sih resesi itu? Dikatakan resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dan berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kita nggak pernah tahu saudara. 100 tahun yang lalu itu sampai 12 tahun, 13 tahun saudara. Pemulihannya pelan-pelan saudara, habis itu masuk lagi perang dunia, waktu itu masuk lagi penyakit, saudara, terus berkelanjutan. Saudara, resesi dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari siklus bisnis atau irama ekspansi dari kontraksi reguler yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Oke, resesi ekonomi terjadi ketika produk domestik bruto, penghasilan daerah itu negatif, saudara, karena orang nggak membeli, jadi nggak ada yang memproduksi. Saudara, dikatakan meningkatnya pengangguran, catat saudara,
Meningkatnya pengangguran, jadi kalau saudara masih punya pekerjaan, masih bisa bekerja, masih bisa melayani, kita perlu mengucap syukur untuk itu saudara. Meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan retail, serta dikatakan kontrasi atau minus pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama. Ini dari majalah Forbes. Jadi kita juga harus siap-siap saudara. Karena gereja berkepentingan. Saya perlu ingatkan jemaat Tuhan, tentu saya nggak mau jemaat Tuhan menderita saudara. Tentu nggak mau saudara bergumul yang berkelanjutan. Karena itu pasti punya dampak yang selanjutnya. Dampak ekonomi, dampak keluarga, tentu juga berdampak dengan gereja Tuhan. Betul saudara? Mempengaruhi. Kita sudah 5 bulan, 6 bulan kita berdiam, itu pun pengaruhnya kita terasa saudara. Sampai hari ini tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih menjaga gereja ini. Amin. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Cara atur keuangan keluarga harus diperhatikan. Agar siap menghadapi resesi, catat saudara. Yang pertama saudara, kurangi konsumsi belanja. Kalau saudara suka beli barang yang gak jelas saudara, kadang-kadang kan orang lihat ini bagus, murah beli. Padahal gak penting saudara. Lihat ini lagi, beli. Masker ini bagus ya, murah loh, 10.000 dua. Di rumah sudah ada 2 lusin, beli juga lagi saudara. Habis itu gak tahu untuk pakainya kapan. Misalnya, saya bukan menyindir Bu Nana di rumah saudara ya. Mumpung dia nggak ada, tapi dia dengar mungkin ini saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan dan dikatakan tanggung jawab memikirkan orang yang dicintai. Kita nggak boleh egois memikirkan kita sekarang, mungkin kita ada tabungan, keuangan kita aman. Tapi kita juga harus memikirkan keluarga kita saudara. Saudara-saudara kita, sanak saudara kita mungkin yang dengan krisis ini mereka lebih terpuruk. Oke. Yang kedua, tingkatkan kapasitas dana darurat, meningkatkan penghasilan, cari pemasukan sampingan. Makanya saya pikir kalau ibu-ibu punya kreativitas saudara, buka PO, jual makanan, berubah biasa buka restoran malam, tiba-tiba harus buka pagi, menyesuaikan siang, nggak apa-apa saudara. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Amin. Dikatakan yang ketiga, belanja dari orang terdekat. Artinya kita saling menolong. Bersyukur di grup ada My Home ini ada pebisnis sama grup WA saudara ya. Itu perlu dijaga, perlu dibangun. Tapi jangan akal-akalan saudara. Jangan-jangan mentang-mentang orang gereja kita ambat kiri ambat kanan, habis itu kita pura-pura nggak tahu saudara. Catat itu saudara ya. Habis itu bayar utang bunga tinggi. Saudara, kalau saudara punya hutang sama rentenir, saudara harus datangi dan bilang cukup. Kalau ada jemaat My Home yang sibuk membungakan uang, makan bunga dari uang haram, saudara perlu bertobat. Catat itu saudara. Saya ketemu dimanapun saudara, di mana tempat dari pulau, kota, desa sekalipun, maaf ngomong saudara, yang suka membungakan uang itu orang gereja saudara. Saya nggak ngerti. Di satu sisi pergi ke gereja, satu sisi membungakan uang. 9%, 5%, 10%, 20%, mencekek leher. Saudara makan uang haram itu saudara juga nggak diberkati. Catat itu saudara. Bukan hanya pembunuh, penjina, pemburit yang nggak masuk kerajaan sorga. Tapi mereka yang membungakan uang, kata firman Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara hari ini jemaat GBI My Home dimanapun engkau berutang dengan rentenir, datangi, stop total. Kalau enggak, saudara pun berhak untuk lapor polisi. Karena itu melanggar undang-undang. Seringkali berkedok koperasi, tapi itu mengakali saudara, catat. Mencekek leher. Dan kalau saudara di jemaat ini ada yang mengutangi, saya pikir saudara juga perlu bertobat. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang kelima, kita terus berinvestasi. Saudara, hari-hari ini kan harga saham kan jatuh bebas saudara. BRI, Telkom, saudara mungkin gak ngerti, saudara boleh tukar pikiran, saudara sama teman yang sudah ada. Saudara kalau memang ada uang yang berlebih, saudara boleh investkan. Karena perusahaan-perusahaan milik negara itu memang mereka lagi perlu uang tapi temporary. Ada obligasi Republik Indonesia saudara yang ditawarin. Itu pun kalau saudara ada uang lebih saudara boleh berinvestasi. Tapi tidak harus. Ini hanya himbauan supaya saudara tahu keuangan saudara aman. Yang keenam, penuhi kebutuhan pangan dengan budidaya sendiri. Saudara bisa piara ikan di ember kah, boleh tanam sayur di pinggir-pinggir rumah kah. Silakan, paling tidak untuk belanja hari-hari sayur-sayur saudara boleh cukupin. Amin.
Kok aminnya berat? Oh, karena pakai songkok-songkok itu, saudara ya. Jadi susah ngomong aminnya. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua, harus disadari iman saya dan iman saudara harus bertumbuh. Amin. Tadi tanpa kita sadari kita ini masuk iman dan krisis jadi satu kesatuan. Untuk mengatasi keadaan ke depan tadi 1 sampai 6 poin itu, saudara. Habis itu yang kedua, harus saya dan saudara sadari iman saya dan saudara ini harus bertumbuh. Saudara, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu ini, aku ngomong sama kamu ini kayak ngomong sama anak kecil. Kayak aku kasih kamu minum susu. Seharusnya dari segi umur, kamu ini harusnya makanan keras. Kamu masih gampang tersinggung, kamu masih gampang marah, merajuk sama Tuhan, sering minta dipuji. Sudah cukup, saudara. Makanya selama 6 bulan saya dan saudara diproses dengan corona, berdiam diri, dengan banyak peristiwa terjadi, harusnya saya dan saudara imannya itu bertumbuh. Nah, saudara ini kasih Tuhan, di dalam kitab dikatakan Ibrani, sebab sekalipun ditinjau dari segi umur, kamu harusnya dewasa. Sudah jadi orang Kristen tahunan, bahkan puluhan tahun, dari lahir, dari zaman opung, punya opung sudah Kristen. Tetapi jadi orang Kristen, hanya orang Kristen kapal selam. Ada acara, nongol. Mau kawin, tadi kami ngomong-ngomong tadi pagi saudara ya, datang cari Tuhan. Saudara. Nanti giliran sinamot besar, lari lagi, saudara. Saudara, kadang-kadang kita kok main-mainnya kok model-modelnya begitu aja. Sudah seharusnya saya dan saudara ini makan makanan keras. Amin. Sekali ikut Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau orang lihat on off itu kok saya nggak suka ya, saudara ya. Saya nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang gampang kali kita tersinggung, lembek. Apa ya, saudara? Sudah bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan, sudah harusnya kita ini bangkit, saudara. Nah, saudara, makanya Yesaya katakan satu kali seperti ini, saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dulu kan kayaknya kita juga kayaknya dihafalkan, saudara. Tata caranya harus begini, 2 lagu cepat, 3 lagu lambat, pengumuman, persembahan, segala macam, saudara. Ada orang ibadah 1 jam kita leceh-lecehkan. Nah, itu dak rohani itu, macam mana mau masuk hadirat, baru masuk hadirat aja sudah selesai. Nah, sekarang kita ikut dia, yang mana yang betul ini, saudara? Kita pun kalau bisa 1 jam, Pak WP bilang, jangan lama-lama Pak, nanti habis itu Bapak doa berkat aja, habis itu suruh orang pulang. Kalau dulu Pak WMB bilang, Pak itu gak betul itu, mesti hadirat, mesti begini, mesti begitu. Sekarang kok jadi lain kita ini, saudara. Yang mana yang betul ini? Kita jadi bingung, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, dulu mungkin badan kita ada di gereja, saudara. Hati pikiran kita gak tahu kemana-mana, tiap hari main handphone, saudara. Kayaknya buka firman, saudara, padahal kita lagi chatting, saudara. Nah, sekali gak ada ibadah kan kita jadi rindu pengen ibadah, saudara. Dan saya harap ke depan sudah nggak ada lagi yang sibuk-sibuk ke kiri ke kanan. Ketika masuk hadirat, kita sudah rasakan, saudara. Sudah 6 bulan kita nggak ibadah. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saudara. Satu kali kan ingat itu, saudara, saya ulang-ulang, saudara. Yesus itu kan marah, dia porak-porandakan orang berdagang di bait Allah. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, di gereja kita datang dengan banyak kepentingan. Kita datang ke gereja bukan karena kita rindu cari Tuhan. Kita datang ke gereja karena kita punya kepentingan yang banyak, saudara ya. Ada yang beginilah, ada yang mau bisnis lah, ada yang mau pinjam uang lah, ada yang mau cari jodoh lah, ada yang mau pendekatan lah. Saudara, dengan berbagai-bagai dalih, saudara. Tapi itu tidak masalah. Kita sudah lihat selama 6 bulan ini Tuhan tutup semua tempat ibadah. Tuhan porak-porandakan dan hati kita mulai diproses, saudara. Ada satu kerinduan. Saya bersyukur, saudara, ada banyak orang bilang, Pak kami boleh ibadah nggak? Kami boleh ibadah nggak Pak? Kita batasi 100, ternyata masih ada 5 kursi yang kosong. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kita harus siap. Tuhan sudah proses saya dan saudara selama 6 bulan. Sudah waktunya kita ini nggak bisa lagi minum-minum yang lembek, saudara. Sudah waktunya saya dan saudara makan makanan yang keras. Nah, saudara ini kasih Tuhan, seharusnya ketika kita kenal Tuhan secara pribadi, saudara, kita juga tertanam di saudara. Makanya saya rindu dimanapun saudara berada, jemaat GBI My Home, dimanapun engkau berada, perhatikan. Kalau engkau
Biarlah kalau engkau mengenal Tuhan, biarlah engkau tertanam di sel grup yang ada, supaya engkau boleh digembalakan. Tapi gembala kul juga harus benar. Jangan doa puasa pun gak pernah ikut, doa malam gak pernah ikut, terus mau menggembalakan saudara. Ada banyak yang model kayak begitu juga. Nah dengar baik-baik, ikut kom, supaya saudara boleh dilengkapi juga. Jangan nanti jemaatnya lebih pintar, terus saudara ditanya habis itu gak bisa jawab, merajuk, gak mau jadi ketua kul lagi. Kan ada juga yang itu ketua kul karbitan, KW-KW saudara. Nah saya harap di GBI My Home gak ada ketua kul yang KW-KW. Amin. Habis itu kulnya tentu berkembang saudara. Berkembang, tambah banyak, harus dipisah. Ini tambah banyak, tambah senang, gak mau dipisah saudara. Kami kan bersaudara Pak, unity terus, tambah banyak. Ini kayak kulnya siapa dulu nih? Kulnya Pak Acyo nih, kulnya Pak Ade itu saudara. Rame Pak Edi Honghong, wah gak mau dibelah, kayaknya kalau dibelah rasanya wow. Saudara kalau sudah banyak harus dibelah, itu tandanya kita sehat. Amin. Itu tandanya kita bertumbuh. Kalau kul gak bertumbuh saudara, itu kul mandul, catat saudara. Jangan senang yang mandul-mandul saudara. Dan tentu semua kul-kul itu akan memperkuat gereja lokal. GBI My Home ini kuat, kenapa saudara? Karena ada banyak kul, bertahan di masa pandemik, saling menguatkan, dan kita boleh menjadi berkat. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, makanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, untuk supaya kita tetap kuat, tetap melangkah dengan pasti, lepaskan topeng saudara. Lepaskan kemunafikan, capek kita hidup pakai topeng. Seolah-olah kita rohani saudara ya. Kita seringkali lebih menjaga nama baik. Wah ini kan miasnya besai pai, nggak boleh rusak ini nama baik. Jadi kalaupun ada sesuatu yang nggak bagus, kita tutupin terus saudara, supaya orang nggak tahu. Kita lebih senang apa saudara, hidup pakai topeng, lebih menjaga nama baik daripada hidup saya dan saudara dipulihkan. Banyak kan yang seperti itu saudara. Kayaknya oke, tapi tidak oke. Kenapa? Nanti kalau ngomong sama gembala kul, nanti kalau ngomong sama gembala, wah nanti kalau bocor, malulah. Kalau nanti ini orang tahu, malulah. Lebih takut malu daripada dipulihkan. Dan ternyata sudah terlambat saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, lepaskan topeng itu. Dan stop doping semu. Saudara kalau orang mau tanding olahraga, makanya mereka dites doping saudara. Kenapa dites doping? Biasanya mereka tambah steroid, makan vitamin segala macam supaya daya tahan tubuhnya kuat saudara ya. Nah seringkali di gereja juga banyak yang itu, tapi itu doping semu. Stop doping puji-pujian. Pak Gembala ini dari dulu tak pernah dia kasih jempol sama FB saya. Memang saya ini agak berat kasih jempol FB saudara ya. Kayaknya sangat sulit untuk kasih komentar saudara. Kadang-kadang kita ini sibuk cari perhatian, mau dapat kredit, gila hormat saudara. Marilah kita ini berubah. Amin saudara. Orang mau puji, gak peduli kita saudara. Saya pikir hidup saya ini paling senang punya saudara. Karena seringkali saya gak peduli apa kata orang, mau puji gak puji. Ketika saya yakin dengan iman saya, teman-teman satu tim oke, kita lakukan saudara. Seringkali pun dapat kritik yang gak bagus, seringkali juga dikecam, saya biasa aja. Karena yang melakukan kan saya yang tahu saudara. Dulu ketika kami menanam gereja pertama dibodoh-bodohin, salah, ini satu kekeliruan yang besar. Satu kekeliruan yang besar. Pak Irwan ini menanam gereja di tempat ini. Kita pikir kita tertuduh, aduh salah kita ini macam mana tuh. Tapi saya pikir enggak kok. Kok dia pula yang menentukan kita salah apa enggak. Nah orang itu sekarang jadi murid saya saudara. Kan terbalik saudara. Saudara mari kita buang semua topeng dan kita copot doping-doping itu saudara. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan. Yang ketiga kita tetap harus bergerak. Mari saya dan saudara melihat kenormalan yang baru ini saudara. Suasana corona ini adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk mengembangkan karir, kesempatan untuk melihat peluang, kesempatan untuk melangkah. Saudara ada new platform, ada sesuatu landasan yang baru yang Tuhan ubah 180 derajat. Kayaknya nggak sama lagi dengan konsep yang dulu. Begitu juga dengan gereja saudara. Saya pikir-pikir dari tadi kita doakan pembangunan saudara ya. Saya jujur aja saudara, sejak 6 bulan yang lalu
agak sedikit mau ngotot sama Tuhan, kayaknya malu juga saudara. Kalau dulu kita punya IMB saudara, dan kita terus membangun, saya mau kasih tahu pasti kita sudah banyak utang saudara. Karena Tuhan yang tahu, makanya IMB dicabut, kita bereskan semua utang, sekarang kita nggak punya utang. Ini gereja paling senang punya saudara. Paling enak kita melangkah nggak ada beban. Jadi saya cuma berpikir Tuhan itu tahu yang terbaik saudara. Makanya kita lihat kesempatan apa yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan. Amin. Selama masa corona kan bank-bank semua stop, bunga di stop, semua restrukturisasi, peminjam boleh mengajukan usulan. Nah mari kita berpikir untuk satu terobosan yang baru. Sama juga dengan pribadi-pribadi yang berbisnis, yang bekerja, yang mengajar, saudara. Dulu kan kita ini gatep sekali saudara. Nggak usah pakai begini begitu. Nah, puji Tuhan saudara. Ketika terjadi perubahan kita semua bisa mengikuti dengan cepat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu saudara, kita harus terus bergerak. Paulus katakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi goal kita nggak pernah berubah saudara. Kondisi apapun saya dan saudara tetap akan memenangkan jiwa. Paling tidak keluarga besar kita yang sedang bergumul, yang sedang banyak pergumulan, saudara. Paling tidak kita bisa berkomunikasi, menguatkan. Paling tidak kita bisa sharing good news. Paulus bilang, paling enggak dikatakan, aku ini bebas tapi aku mau jadi hamba. Artinya apa? Dia mau terikat, saudara, untuk memberitakan Injil. Kita enggak mau seperti kayak Pilatus, saudara. Pilatus punya kesempatan untuk membebaskan Yesus atau memenjarakan Yesus. Tapi dasar dia pengecut, saudara. Dikatakan apa? Dia cuci tangan, saudara. Karena satu sisi dia nggak mau bersalah, menghukum orang yang nggak bersalah. Di satu sisi dia mau menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi dia cuci tangan. Ternyata program cuci tangan itu 2000 tahun yang lalu sudah ada, saudara. Jadi kalau saudara ke gereja disuruh cuci tangan, saudara jangan gengsi-gengsi. Karena itu pekerjaan 2000 tahun yang lalu sudah ada, saudara. Itu pekerjaannya Pilatus, saudara. Nah saudara, ini kasih maksud saya, kita jangan sampai kita juga cuci tangan, artinya melepaskan tanggung jawab kita. Oh ini karena ini corona pak, saya nggak boleh mendoakan orang. Karena ini corona pak, saya nggak bisa kunjungin orang. Tapi saudara bisa telepon, saudara bisa WhatsApp, saudara bisa video call, saudara bisa Zoom. Doa Selasa malam kita breakthrough itu saudara. Kalau departemen doa bikin doa paling banyak 20 orang, 15 orang. Itu pun sudah dihimbau-himbau sampai gondoknya keluar saudara. Tanya tuh Pak Eko itu, baru jadi kepala departemen doa aja sudah nggak kuat ya. Karena nggak ada yang mau datang doa, entah karena Pak Eko ketuanya atau Pak Eko nggak bisa doa, saya nggak tahu saudara. Tetapi saudara sekarang pakai Zoom, saudara lihat 50 orang berkelompok-kelompok, itu berarti hampir lebih dari 100-200 orang mungkin, saya nggak tahu saudara. Ada satu kegairahan doa puasa juga begitu saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita nggak bisa melupakan, oh karena ini corona terus kita nggak melakukan, enggak saudara. Tetap kita mau melakukan, amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, makanya Paulus bilang sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus gak melupakan diri dia saudara. Di satu sisi dia juga orang tahanan, di satu sisi dulu dia orang yang jahat saudara. Tapi dia tahu betul, aku melatih diriku. Supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri tertolak. Saudara ini kasih Tuhan, keputusan di tangan saya dan saudara. Kalau saudara memutuskan untuk biasa-biasa ya saudara akan jadi orang biasa. Tetapi ketika saudara memutuskan Tuhan apapun resikonya yang terjadi. Ini kesempatan buat saya, ini kesempatan buat keluargaku untuk berkarya. Untuk menunjukkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidupku. Aku akan tetap on fire. Amin saudaraku. Saya pikir kita akan melihat begitu banyak sejarah dalam hidup kita saudara. Karena banyak hal yang kita alami dari tahun ke tahun, betul saudara? Dari IMB dicabut, kok kita bergumul, kita fight saudara ya. Corona, kita tiarap, sebentar kita bangkit lagi saudara. Memang kerjaan kita ini bikin menggetar-getarkan orang saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan sebagai penutup saudara sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saudara, memang udara itu harus dikuasai. Itu yang saya tangkap. Firman Tuhan bilang karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara. Selama 6 bulan ini saudara lihat,
Saudara mau cari siapapun yang khotbah, mau jadi jemaat dimanapun saudara bisa. Betul? Di alam sana saudara, alam udara sana saudara, di alam satelit saudara, di ruang hampa udara itu bertebaran semua firman Tuhan. Betul saudara? Saudara boleh cari channel dimanapun, saudara boleh nonton. Mulai dari pengkhotbah A, B, C, semua ada yang menguatkan sampai yang miring-miring saudara. Dari 3 jadi 1, 1 jadi 1 saudara ada. Pokoknya ada aja lah saudara. Tapi paling tidak hari ini saya mau katakan kita bersyukur untuk setiap kejadian. Perlawanan kita bukan lawan darah dan daging, tapi penguasa. Makanya kita akan terus fight. Kita akan lawan terus saudara dengan semangat, tentu dengan kehati-hatian. Terus berdoa, terus berjuang supaya keadaan ini boleh segera dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Orabaya shikarabaya. Orabaya shika. Bapa surgawi, hambamu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kami, sudah waktunya kami, iman kami bertumbuh. Kami harus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah mengizinkan banyak perkara terjadi dalam hidup kami selama 6 bulan ini. Kami juga harus ingat, sudah waktunya kami makan makanan keras. Karena kami sudah diproses selama 6 bulan berturut-turut. Tidak ada waktu bagi kami untuk berleha-leha, untuk bercengeng-cengeng, untuk berlebay-lebay. Kami akan terus kuat di dalam Tuhan. Dan kami akan terus bergerak. Terima kasih Tuhan, materaikan apa yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kalau sudah semua, roti kita ambil di tangan kanan kita saudara. Kita terus berdoa sama Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Bapa, kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Dan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kami mau deklarasikan. Perjamuan kudus ini Tuhan, roti yang kami angkat ini Tuhan. Akan Tuhan materaikan dalam hidup kami. Kami akan diluputkan dari segala macam kemalangan, kesakitan, kecelakaan. Perlindungan tubuh dan darah Yesus nyata atas hidup kami. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita saudara. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat tinggi, cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia saudara. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Buat semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau sungguh baik bagi setiap kami. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Sambil angkat kedua tanganmu, kita mau katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus. Yesusku.